Jebo sambil membahas selanjutnya, gimana kalau misalkan kita ngebahas materi dulu kelompok kita? Jadi, biar ekonomi suatu negara kita itu kelihatan sehat di mata dunia, nah mereka tuh harus punya satu buku laporan. Nah, si buku laporan ini tuh anggap aja kayak rapor keluar masuk duit negara. Aduh, Hasya baru juga duduk 3 jebo. Udah dikasih bahasan berat. Rapor keluar masuk duit negara tuh kayak gimana sih? Jangan pakai bahasa dewa ya. Otak aku lagi nyendat nih gara-gara cuaca panas. Sang, kamu maunya yang gampang-gampang mulu. Bener tuh kata Hasya. Buku di perpus bagus. Namanya neraca pembayaran, yang intinya keluar masuknya duit. Nah, biar gampang kita bayangin negara kita tuh kayak kos-kosan atau kelompok tugas kita ini. Ini kan bendahara kelompok kita nih. Nah, jadi tugas Ami tuh buat nyatet siapa aja anak yang ikut iuran sama seberapa sering kelompok kita ngeluarin duit. Betul, gampangnya gini, Sal. Kalau kelompok kita sering dapat proyek atau jasa dari jurusan lain, catatan uang kas kita jadi biru atau jadi untung. Tapi kalau misal kelompok kita sering jajan di uang kas kita, catatannya jadi merah atau tekor. Wah, kalau santokan mah dompet aku banget Mi. Tiap akhir bulan warnanya merah terus. Tapi bentar Mi, aku kepikiran mendadak. Ingat nggak pas tahun 2020, pas pandemi dulu, kan kita semua dikurung di rumah, kampus tutup, kuliah online. Logikanya, ekonomi negara kita pasti rugi bandar. Dan catatannya pasti merah merona dong. Kan nggak ada orang yang keluar rumah untuk belanja. Nah, di sini anehnya, Sal, justru pas tahun 2020 itu dompet negara malah aman. Bahkan bisa dibilang sisa duitnya tuh makin banyak. Asli Sal. Untungnya melimpah. Uang yang masuk ke negara kita itu lebih banyak ketimbang uang yang keluar. Kok bisa? Kan tidak kakak kemana-mana man. Orang-orang cuma rebahan di kasur sambil kuliah online via Zoom. Justru karena kita nggak kemana-mana, Sal, itu kuncinya. Kita kan cuma di rumah aja, nggak jalan-jalan ke luar negeri. Pesawat-pesawat juga nggak kemana-mana. Terus para pabrik juga pada tutup. Jadi nggak beli mesin atau barang impor dari luar negeri. Intinya kita semua jadi super irit. Nah, benar tuh kata Ami, karena kita kan jarang jajan atau beli barang dari luar. Otomatis di dompet negara tuh kan tetap utuh ya, dan gak banyak yang keluar. Nah, makanya catatan kita di tahun 2020 tuh tetap sehat walafiat. Nah, kelanjutan di 2021 itu lebih gokil. Negara kita malahan untung panen besar-besaran. Panen gimana man? Kan tahun 2001 kita baru merangkak bangkit dari pandemi. Dengerin dulu. 2021 keuntungan negara kita berlipat-lipat ganda. Duit luar negeri yang masuk ke negara kita segitu banyaknya. Waduh, dapat duit sekoper gitu dari mana man? Perasaan uang saku kuliah aku segini-segini aja. Bukan dari uang saku kamu dong. Jadi gini, 2021 negara-negara luar itu sangat membutuhkan bahan baku dari negara kita untuk membangun pabrik-pabrik yang dulu sempat redup kala pandemi. Jadi bahan baku di negara kita itu sangat bagus, sehingga negara-negara lain itu memperebutkan untuk mendapatkan hasil dari negara kita. Betul tuh, karena barang dagangan kita diborong sama orang luar dengan harga yang mahal. Nah, jadi duit dari luar negeri tuh ngalir deras tuh ke kantong kita. Makanya kita jadi menang banyak tuh dari jualan ekspor. Oke, aku mulai nyambung nih. Dompet negara kita jadi makin tebal gara-gara jualan kelapa sawit dan batu bara. Tapi tolong jelasin, apa hubungannya untung gede itu sama duit ribuan lecek di kantong celana aku ini? Kenapa nilai duit kita kadang berasa nggak ada harganya kalau buat beli impor? Sini pakai logika yang gampang aja Sal. Ketika negara lain ingin membeli barang batu bara di negara kita, tidak cukup pakai daun atau uang mereka sendiri, melainkan pakai rupiah. Sehingga negara tersebut senantiasa menukar uang tersebut dari mata uang asing ke mata uang rupiah. Nah, otomatis negara tersebut senantiasa bersaing dengan negara-negara lain.
Nah, hukum pasar tuh berlaku di sini, Sal. Jadi, barang atau hal apapun yang banyak dicari atau direbutin sama banyak orang, nah nilainya tuh bakal makin naik dan juga makin mahal. Otomatis uang kita tuh jadi bakal makin kuat dan Makin untung. nah, 100 buat Saliha, pas tahun 2021 itu duit rupiah kita lagi naik-naiknya, nilainya makin kuat karena dinilai sama orang-orang luar. Jadi, rahasia uang bernilai itu simpel, teman-teman. Kalau misalkan kita rajin jualan barang kita ke luar negeri, nah duit kita tuh bakal makin dihargai dan juga dihormati sama orang luar. Nah, sebaliknya, ketika kita sering berbelanja dari luar negeri, dikit-dikit impor, ya rupiah akan lemah lah dan loyo. Nah, dengan nilai lagi ketika kita tidak punya tabungan. Walah, jadi kesimpulannya catatan dunia itu kayak rapor kelompok kita ya. Kalau rapornya bagus, gara-gara dagangan negara kita laku keras, maka duit kita jadi makin untung. Dan orang luar negeri jadi semakin segan sama kita. Pinter, akhirnya paham juga anak satu ini. Nah, karena semuanya udah paham nih, yuk mulai sekarang kita kurangin hobi jajan dari luar negeri yang gak penting-penting amat. Mending beli produk lokal, UMKM, atau bahkan produk teman kita sendiri kan. Nah, biar dagangan di dalam negeri tuh laku dan juga duit kita tuh makin kuat di mata dunia. Setuju. Ya, kelas mau mulai. 듣기 싫었었던 말 손으로 가렸던 나 그리워질 줄이야 후회야 이젠 울지